Selamat malam. Pada hari ini saya akan teruskan pembacaan buku pendidikan tulisan daripada Ellen G. White, dan ini adalah pelajaran yang keenam, yaitu Sekolah Nabi-Nabi. Untuk pembacaan ini saya akan bahagikan kepada dua, kerana bacaannya panjang juga, jadi supaya saya dapat memahami sepenuhnya isi kandungan dalam buku ini ataupun bab ini, saya akan bagikan kepada dua lah. Sebelum saya akan meneruskan pembacaan, saya akan membawa di dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, terpujilah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada saat ini Bapa, sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya untuk meneruskan pembacaan buku pendidikan tulisan Ellen G. White, dan bab yang ke-6, Sekolah Nabi-Nabi. Biarlah apa yang akan saya baca, saya dapat memahaminya dengan baik dan ia dijadikan satu panduan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih Bapa kerana sudah mendengar dan menjawab doa ini, mengampuni setiap dosa yang saya sedar ataupun tidak sedar pada setiap hari ini yang telah menyakitkan hati Tuhan. Terima kasih kerana Tuhan sentiasa mengampuni dosa saya, dan biarlah semua ini saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Saya teruskan. Mereka duduk pada kakimu. Setiap orang akan menerima sabdamu. Dimanapun di Israel, rencana Allah mengenai pendidikan dilaksanakan. Hasilnya selalu memberi saksi mengenai penciptaannya. Tetapi dalam banyak rumah tangga, pengajaran yang ditetapkan, syurga dan tabiat dikembangkan agar jarang. Rencana Allah hanya sebahagian terlaksana dan tidak sempurna kerana kurang memerhatikan petunjuk yang diberikan Tuhan, dan kerana kurangnya kepercayaan, bangsa Israel melingkungi mereka dengan pencobaan sehingga kemampuannya untuk melawan sedikit sahaja. Setelah mereka menduduki tanah Kanaan, tiada mereka itu menumpaskan segala bangsa itu setuju dengan firman Tuhan kepadanya, melainkan dicampurkannya dirinya dengan segala orang kafir itu, dan mereka itu belajar perbuatannya dan berbuat bakti kepada berhalanya. Maka ia itu menjadi suatu jerat baginya. Hati mereka tidak betul kepada Allah, dan tiada mereka itu teguh dalam perjanjiannya. Tetapi oleh sebab rahmatnya, maka diampuninyalah salah mereka itu, dan tidak dibinasakannya, melainkan kerap kali ditahannya murkanya. Kerana ingatlah ia akan hal mereka itu hawa nafsu juga, dan hanya senafas yang pergi dan yang tiada kembali pun adanya. Mazmur 106 ayat 34 hingga 36. Mazmur 78 ayat 37 hingga 39. Allah dan ibu di Israel menjadi acuh tak acuh dalam kewajibannya kepada Allah, tidak menghiraukan kewajibannya atas anak-anaknya, kerana ketidaksetiaan dalam rumah dan pengaruh berhala dari luar. Banyak dari antara orang muda Ibrani menerima pendidikan yang sangat berbeza dengan apa yang dirancanakan Allah bagi mereka. Mereka mempelajari jalan orang kafir,
Untuk menghadapi kejahatan yang kian bertumbuh, Allah menyediakan saranan yang lain sebagai penolong kepada orang tua dalam usaha mendidik. Sejak zaman dahulu, nabi-nabi telah diakui sebagai guru yang diangkat Allah. Dalam erti yang sebenarnya, seorang nabi adalah orang yang berbicara melalui ilham secara langsung, menyampaikan kepada umat perkabaran yang telah diterimanya dari Allah. Tetapi nama itu juga diberikan mereka yang walaupun tidak ilham langsung, dipanggil dahi untuk mengajar orang dalam pekerjaan dan jalan Allah. Untuk pendidik guru-guru yang demikian, Samuel melalui petunjuk Tuhan mendirikan sekolah nabi-nabi. Sekolah-sekolah ini dimaksudkan untuk menjadi perintang terhadap kejahatan yang maharajalela, untuk menyediakan jalan kesejahteraan mental dan rohani bagi orang muda, untuk meningkatkan kemakmuran bangsa dan melengkapinya dengan orang-orang yang bermutu sebagai pemimpin dan penasihat untuk bertindak dan takut akan Allah. Untuk tujuan itu, Samuel menghimpun orang-orang muda yang saleh, cerdas, dan suka belajar. Mereka disebut putra nabi-nabi. Bila mereka mempelajari perkataan dan pekerjaan Allah, kuasa pemberian hidupnya membangunkan tenaga fikiran, jiwa, dan pelajar itu menerima hikmat dari atas. Para pengajar tidak saja berpengalaman dalam kebenaran ilahi, tetapi mereka sendiri telah mengecap persekutuan dengan Allah dan telah menerima pencurahan istimewa dari rohnya. Mereka dihormati dan dipercayai oleh bangsa itu, baik untuk belajar maupun untuk peribadatan. Pada zaman Samuel ada dua sekolah seperti ini, satu di Rama, tempat kediaman sang nabi, dan yang berikutnya di Kiryat Yearim. Kemudian sekolah-sekolah lain pun didirikan. Murid-murid sekolah ini menunjang dirinya sendiri dengan belajar bercocok tanam dan bertukang. Di Israel, hal ini tidak dianggap asing atau terhina. Sesungguhnya dianggap dosa bila mengizinkan anak-anak bertumpu tanpa mengetahui pekerjaan yang berguna. Setiap orang muda adalah orang tua. Apakah orang tuanya itu kaya atau miskin, diajarkan berbagai jenis pekerjaan, meski ia dididik untuk pekerjaan yang kudus. Pengetahuan mengenai kehidupan yang praktis dianggap sebagai penting demi manfaatnya. Banyak orang juga di antara para guru menunjang dirinya sendiri dengan pekerjaan tangan. Baik di sekolah maupun di rumah, hanya pengajaran itu bersifat lisan. Tetapi orang muda juga belajar membaca tulisan Ibrani, dan golongan buku Perjanjian Lama terbukti untuk dipelajari. Pelajaran utama yang diberikan di sekolah-sekolah ini ialah hukum Allah, petunjuk yang diberikan kepada Musa, sejarah kudus, musik kudus, dan sajak. Dalam catatan sejarah kudus ditelusuri jejak langkah Yehova. Kebenaran-kebenaran besar yang ditampilkan dengan lambang-lambang dalam upacara Kaabah dipelajari, dan iman menggenggam titik pusat dari segala sistem. Anak domba Allah yang akan mengangkut dosa di dunia. Suatu roh pengabdian didampakkan. Murid-murid itu bukan sahaja mendapat pelajaran untuk berdoa, tetapi kepada mereka juga diajar cara bagaimana berdoa, bagaimana menghampiri Khalik, bagaimana mempraktikkan iman kepadanya, dan bagaimana mengerti serta
menaati pengajaran rohnya. Kecerdasan yang dikuduskan membuahkan dari rumah permata Allah hal-hal yang baru atau lama, serta roh Allah dinyatakan dalam nubuat dan nyanyian kudus. Sekolah-sekolah itu terbukti menjadi salah satu alat yang efektif dalam meningkatkan kebenaran yang meninggikan darjat bangsa. Amsal 14 ayat 34. Tidak sedikit bantuannya dalam meletakkan landasan kemakmuran luar biasa yang memasyurkan kerajaan Daud dan Soliman. Azab yang diajarkan dalam sekolah nabi-nabi adalah azab yang sama yang membentuk tabiat Daud dan membentuk kehidupannya. Firman Allah itulah yang memberikan pengarahan. Aku beroleh pengertian, katanya, dan tita-titamu telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketaatan-ketaatanmu. Mazmur 104 ayat 102. Inilah yang menyebabkan Tuhan menyatakan tentang Daud ketika pada masa mudanya ia memanggil dia menduduki takhta kerajaan, seorang yang berkenan di hatiku. Kisah 13 ayat 22. Dalam awal kehidupan Soliman juga tampak hasil metode pendidikan Allah. Ketika masih muda, Sulaiman juga memilih jalan Daud. Di atas segala kebaikan duniawi, ia memohon kepada Allah supaya diberi hati yang bijak dan penuh pengertian. Dan Tuhan tidak hanya memberikan apa yang dicarinya, tetapi apa yang juga tidak diusahakannya, baik kekayaan maupun kehormatan. Daya pengertiannya, pengetahuannya yang luar biasa, kemegahan pemerintahannya menjadi keajaiban dunia. Dalam pemerintahan Daud dan Sulaiman, Israel mencapai puncak kebesarannya. Janji yang diberikan kepada Abraham dan diulangi melalui Musa digenapi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut kepadanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai daripada padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, dan akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadap kamu. Ulangan 11 ayat 22 hingga 25. Tetapi di tengah-tengah kemakmuran, bahaya mengintai. Dosa Daud pada tahun-tahun setelah itu, walaupun akhirnya bertaubat dan merasakan hukuman, mendorong bangsa itu untuk melanggar hukum-hukum Allah. Dan kehidupan Sulaiman setelah pagi yang penuh harapan digelapkan oleh kemurtadan, keinginan untuk memperoleh kekuasaan politik, dan memuliakan diri memimpin kepada persekutuan dengan bangsa-bangsa kafir. Perak daripada Tarsis dan emas daripada Ofir diperoleh dengan mengorbankan kejujuran, pengkhianatan terhadap kepercayaan yang kudus, pergaulan dengan penyembah berhala, kawin-mengawin dengan isteri orang kafir, merusakkan imannya. Penghalang yang telah didirikan Allah demi keselamatan umatnya ditubuhkan, dan Sulaiman menyedarkan diri kepada penyembahan Allah palsu. Di puncak bukit Zaitun berhadapan dengan Kaabah Yehova telah didirikan patung-patung raksasa dan mazhab untuk mengadakan upacara kepada dewa-dewa kafir. Manakala
Ia melepaskan diri dari persekutuan dengan Allah. Solomon kehilangan kuasa atas dirinya. Perasaannya yang halus menjadi tumpul. Roh kecacatan dan pertimbangan pada awal pemerintahannya berubah. Angkuh, ambisius, pemborosan dan pemanjaan menghasilkan kekejaman dan pemerasan. Ia yang pernah menjadi pemerintah yang adil, penuh pengasih dan merupakan penguasa yang takut akan Allah, menjadi lalim dengan penindasan. Ia yang pada saatnya diadakan penabisan Kaabah telah berdoa bagi umatnya agar hati mereka diserahkan seluruhnya kepada Tuhan, menjadi penggoda mereka. Solomon merendahkan martabatnya sendiri, merendahkan martabat Israel dan merendahkan Allah. Bangsa itu yang membanggakannya, mengikat jalannya. Meski kemudian ia bertobat, pertobatan itu tidak mencegah akibat kejahatan yang telah ditaburnya. Disiplin dan latihan yang ditetapkan Allah bagi Israel akan menyebabkan mereka dalam seluruh jalan kehidupannya berbeda dari bangsa-bangsa lain. Keanehan itu yang harus dianggap sebagai kesempatan yang istimewa dan berkat tidak diterimanya kesederhanaan dan penahanan diri yang penting untuk perkembangan tertinggi mereka. Usahakan untuk mengertinya dengan keangkuhan dan pemanjaan diri dari bangsa-bangsa kafir, bangsa lain. 1 Samuel 8 ayat 5 merupakan ciri-ciri mereka. Rencana Allah mengenai pendidikan di kesampingannya kekuasaannya diingkari dan menolak jalan-jalan Allah lalu menggantikannya dengan jalan manusia. Kejahatan Israel telah dimulai. Ia berlangsung terus sampai bangsa Yahudi menjadi mangsa kepada bangsa-bangsa yang justrunya kebiasaannya telah mereka tiru. Sebagai satu bangsa, Israel gagal untuk menerima keuntungan yang diingini Allah bagi mereka. Mereka tidak menerima maksudnya atas pekerjaan sama dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, meski perseorangan dan bangsa dapat memisahkan dirinya daripada Dia, maksudnya bagi mereka yang percaya Dia tetap tidak berubah. Segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Pengkhotbah 3 ayat 14. Sementara ada berbagai perbedaan perihal perkembangan dan penyataan yang berbeda dari hal kuasanya untuk memenuhi kekurangan manusia dalam abad yang berbeda, pekerjaan Allah dalam segala zaman adalah sama, gurunya sama, tabiat Allah dan rencananya adalah sama. Dengan Dia tidak ada perubahan atau bayangan kerana pertukaran. Yakub 1 ayat 17. Pengalaman Israel dicatatkan demi pengajaran kita. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 10. Bagi kita, bagaimana dengan bangsa Israel dulu kala, keberhasilan dalam pendidikan bergantung atas kesetiaan untuk melaksanakan rencana Khalik dengan menaati azab-azab firman Allah akan membawa berkat-berkat besar kepada kita sebagaimana akan terjadinya kepada bangsa Ibrani. Nampaknya saya sudah menghabiskan sekaligus bacaan Sekolah Nabi-Nabi. Penjelasan sudah dinyatakan di akhir daripada pelajaran ini. Untuk kita jadikan sebagai satu panduan di dalam kehidupan kita pada masa-masa di akhir zaman ini. Kerana kita juga melalui saat-saat yang sama seperti yang dialami dengan
bangsa Israel itu sendiri. Semoga itu akan menjadi satu panduan kepada saya setelah membacakannya, apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan saya dan juga keluarga dan kepada orang-orang di sekeliling saya. Semoga Tuhan memberkati.